berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, Fiona. Baik, before we study, let's pray together. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya Fiona. Alright students, today we will listen mathematics about addition of whole numbers up to 1000. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Anak-anak bisa berdiri, stand up please. Kita menyanyikan lagu mulai ya anak-anak. Slowly, Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alright students, sit down please, duduk lagi ya. Selanjutnya ibu akan melakukan cek present, mengecek kehadiran peserta didik ya. Untuk yang pertama, Sabrina Ayu Abindari, apa hadir? Hadir. Alfian Nurahmana, hadir. Fiona Fazra Fahrezi, Selita Sulfaiza, Lavia Heca Caprino, hadir. Sufia Dirahman, hadir ibu. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya anak-anak ibu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, I want to ask to student. Ibu ingin bertanya kepada kalian nih. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? How you're feeling today? Apakah kalian merasa happy, senang, atau sedih, sad, atau marah, angry, takut, mengantuk, sleepy, lelah, tired, sleepy ya. Masih mengantuk ya mungkin pagi-pagi ya. Tapi sudah pada sarapan hari ini? Sudah. Baik. Ini kalian sudah siap belum untuk belajar bersama ibu kalian pagi hari ini? Sudah. Kalau sudah, coba dicek dulu kerapiannya mana, alat tulisnya mana, bukunya mana, pensilnya sudah disiapkan, sudah rapi, tangannya di atas meja. Oke, sudah siap ya semuanya ya. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian membantu ibu belanja pasar? Pernah membeli apa? Sayur, kentang. Kira-kira harganya berapa? 15.000. Pernahkah kalian mencoba menjumlahkan total belanjaan yang sudah dibeli? Pernah. Oh, enggak pernah. Oh, enggak pernah dihitung ya jadi apa ya? Sabrina pernah menghitung? Pernah belanja paling banyak berapa sih? Iya, jumlah harganya. 100.000 itu beli apa aja Sabrina? Beli buku. Oh, beli buku ya. Jadi kalian pernah ya mencoba menghitung? Sekarang ibu ingin tanya,
jika kalian membeli 347 atau 347 butir telur egg and 2085 butir lagi, berapa totalnya? Ada yang bisa menghitung penjumlahan yang sampai ratusan, ada yang sudah bisa atau masih belum? Yang belum ya, yang belum bisa ya, masih susah ya. Tapi ada yang sudah bisa ya, beberapa ya. Nah, hari ini kita akan belajar cara menghitung penjumlahan ratusan atau hingga 1000. Nah, tujuan anak-anak belajar pada pagi hari ini adalah kalian nanti akan memahami nilai tempat atau konsep penjumlahan bilangan cacat 3 digit secara benar dan sistematis, yaitu dengan teknik menyimpan dan teknik tidak menyimpan. Kemudian kalian juga bisa menghitung penjumlahannya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau mungkin cerita, soal cerita seperti itu. Kalian sudah pernah belajar nilai tempat atau place value? Nilai tempat. Nilai tempat itu ada yang namanya satu, dari belakang dulu, ada yang namanya satuan, ada yang namanya puluhan, ada yang namanya ratusan, lalu ada yang namanya lebih tinggi ribuan, lalu puluhan ribu, jutaan dan sebagainya. Tapi untuk hari ini kita hanya belajar sampai ratusan. Nah, satuan ini bahasa Inggrisnya adalah units. Unit apa? Unit. Satuan ini unit. Kalau puluhan bahasa Inggrisnya tens. Tens. Satuan apa tadi? Tens. Satuan unit. Puluhan tens. Kalau ratusan itu hundreds. Hundreds. Nah, kalau satuan itu letaknya ada di paling belakang. Dia ada di paling belakang angkanya. Kalau puluhan ada di tengah karena dia 2 digit puluhan ya, biasanya contohnya 10 itu angkanya berapa dan berapa? 1 dan 0. Dalam bahasa Inggris apa itu satu? Satuan and not zero. Kalau 10 ya, zero. Kalau depan sendiri ini namanya ratusan. Jadi dia 3 digit ya, 3 digit. Digit pertama itu satuan, digit kedua itu puluhan, digit ketiga ratusan. Nah, contohnya ibu punya angka 432. Satuannya yang mana? 2. Satuannya 2. Dalam bahasa Inggris 2. Puluhannya 3. Puluhannya 32. Kita ambil 3-nya ya. 300-annya 4. Kalau dibaca semuanya dari depan 432. Atau dalam bahasa Inggris kalau 400 berarti 432 ya, tuh. Sudah paham tentang nilai tempat ya anak-anak? Sudah. Nah, ibu punya problem for student, punya permasalahan untuk kalian. Bisa minta tolong dibaca salah satu ya? Bisa minta tolong dibacakan permasalahannya. Budi membuat 3,000 Bahasa Indonesia saja dulu. Ya. 347 lembar batik pada hari Senin dan 285 lembar pada hari Selasa. Berapa total batik yang ia buat dan bagaimana cara menghitungnya? Baik, Mas ya, terima kasih. Jadi Pak Budi
Kemudian beliau membuat lagi pada hari Senin, membuat lagi pada hari Selasa yaitu 285 atau 285. Nah, berarti kalau dijumlahkan atau kita addition itu nah seperti ini. Ya nanti kita akan jumlahkan seperti ini. Nah, sebelum kita sampai kepada caranya menghitung, Ibu akan membagi kalian dalam two groups atau dua kelompok yang masing-masing one group itu terdiri there are three students, ada 3 siswa atau murid ya. Untuk kelompok 1 group 1 yaitu ada Sabrina, ada Alfia dan ada Fiona. Lalu untuk group 2 kelompok 2 ada Zulfia, ada Lovia dan ada Selita. Paham ya Ibu bagi kelompoknya? Paham Ibu. Nah, kemudian Ibu akan membagikan worksheet atau lembar kerja kepada kalian. Nah, masing-masing kelompok akan mengerjakan worksheet ini atau lembar kerja ini. Di dalam worksheet ini ada 3 activity atau 3 kegiatan. Yang pertama, ini ada kegiatan 1 eksplorasi nilai tempat. Nanti di sini ada sebelumnya kalian tulis dulu kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Kemudian di sini ada beberapa bilangan. Nah, di sini misal contoh 347. Nanti kalian tulis yang mana ratusannya, yang mana puluhannya, yang mana satuannya sampai selesai. Kemudian coba kalian hitung penjumlahannya. Ini tidak menggunakan teknik menyimpan, jadi langsung saja dijumlahkan bisa. Kemudian activity 2 atau kegiatan 2 itu analisis teknik menyimpan. Jadi penjumlahannya menggunakan teknik menyimpan. Nah, di sini nanti ada angka-angka. Contohnya 347 ditambah 285. Nanti kalian jumlahkan masing-masingnya. Kalau menyimpan itu pasti angkanya lebih dari 9. Jadi dia akan menggunakan teknik menyimpan. Kemudian activity 3 atau kegiatan 3 ada soal cerita. Di sini ada 1 soal cerita. Nanti kalian cari apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui apa? Kemudian yang ditanyakan apa? Lalu yang cara penyelesaiannya seperti apa? Dituliskan, kemudian dituliskan jawaban dan alasan menjawab itu kenapa. Apakah paham anak-anak? Ayo understand? Paham Ibu. Paham. Baik, ini untuk kelompok 1 Ibu bagi ya. Lalu ini untuk kelompok 2 Ibu bagi ya. Bisa karena kalian sudah paham, Ibu akan berikan 10 minutes 10 menit untuk mengerjakan. Enough? Cukup untuk kalian? Cukup. Baik, Ibu akan berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Nanti jika ada yang bingung bisa bertanya ke Ibu. Baik, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari grup 1? Any question? Ini 689. Nanti ditulis di sini dulu ya satu-satu. Kemudian di bawahnya ditulis 147. Kemudian dihitung. Coba ini berapa? 9 ditambah 7. Nah, dia berapa? 16. Berarti yang ditulis apa nih? 6-nya aja. Ya, 6-nya aja nanti disimpan di atas 1. Ya. Nanti sampai selesai. Ibu akan lihat. Untuk grup 2, kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yes, no. Activity 3? Apakah Yes, Miss. Are you finished the worksheet? Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, baik. Apakah ada yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan in front present? Mau kelompok 1, group 1 or 2? Group 2.
tulis dulu, tadi kan 213 ditambah 182 kan tulis bersusun. Ya, Kita kita bagi 5. 1 tambah 3 tambah 5. 5 dan 3 ya. ini ada yang disimpan tidak? Tidak ada ya. Apakah kelompok 1 sama jawabannya dengan kelompok Jangan tek ini Bu. Oke. Untuk nomor 2 silakan. Gabungan sama dengan grup ya. Oke, yang terakhir nomor 3 yang sangat kita. Ayo. Baik, number 3 anak-anak tadi bagaimana Luvia bisa minta tolong menjelaskan sedikit saja secara Jadi dia satu yang diketahui bahwa 238 itu batik tulisnya, 469-nya itu lembar batik capnya dalam sebulan, 750-nya itu target produksi. Yang ditanyakan dari duanya itu apakah target itu sudah tercapai apa belum? Oh ya, lalu cara penyelesaiannya bagaimana? Jadi gamenya itu Yang mana? batik tulisnya ini tuh, lembar batik tulisnya ini tuh dijumlahkan dengan 469 lembar batik capnya. Berapa angkanya? 8 tambah 9 17 dibagi 1, 4 tambah 6 10 dibagi 1, 3 tambah 7 4 sama dengan 7. Jadi kesimpulannya yaitu target itu belum tercapai karena target yang diminta itu 750, sedangkan yang diproduksi itu baru 707. Apakah grup 1 sama jawabannya dengan grup 2? Sama. Sama. Baik, kita berikan tepuk good job ya anak-anak. Yuk, tepuk good job. G-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Asik. Good job. Good job. Asik. Give applause for group 2. I will explain for you student. Ibu akan menjelaskan untuk kalian lagi untuk memperkuat to strength the knowledge and you understanding. Nah, di sini jadi ada penjumlahan ya addition. Penjumlahan itu adalah operasi menggabungkan dua atau lebih bilangan untuk mendapatkan jumlah totalnya. Nah, kita tadi belajar tentang addition up to 1000 atau penjumlahan sampai 1000 dengan bilangan sampai 1000 itu ada apa saja tadi? Satuan tadi apa? Unit. Kemudian puluhan tadi apa? Kemudian ada ratusan itu apa? Hundreds ya. Cara menjumlahkan bilangan 3 digit yang pertama itu tanpa teknik menyimpan. Nah, kalau tanpa teknik menyimpan, penjumlahan tanpa menyimpan ini terjadi ketika jumlah setiap kolomnya, setiap kolom satuan puluhan ratusannya itu tidak melebihi angka 9. Jadi dia kurang dari angka 9. Sehingga hasilnya nanti tidak akan menggunakan simpan yang seperti itu, tidak akan menyimpan. Nah, contohnya di sini ini ada Ibu jelaskan ya, 234. Baik, di sini ada contohnya 234 atau 234. Kemudian dijumlahkan atau addition with 125. Berapa? 125. We will addition one by one from unit, then tens and hundreds. Yang pertama itu ada 4 tambah 5. Kita jumlahkan dari satunya dulu. 1 per 1 4 tambah 5. 4 and plus 5 berapa? 9 atau 9. Betul. Kemudian yang
puluhannya. 3 plus 2 berapa? 5. Ya, betul 5. Kemudian yang ratusannya 2 plus 1 berapa? 3. Benar, 3. Jadi totalnya 359. Atau dalam bahasa Inggris 359. Betul. Selanjutnya penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, kalau teknik menyimpan itu digunakan ketika jumlah satu kolom atau satuan puluhan ratusannya itu sama dengan atau lebih dari 10. Dia lebih dari 9 atau sama dengan 9 atau 10. Nah, angka satuan dari hasil penjumlahan ditulis. Angka satuannya nanti ditulis, sedangkan angka puluhannya kita simpan ke atas dan ditambahkan ke kolom berikutnya. Contohnya di sini ya, di bawahnya contohnya. For example, bisa dibantu Ibu tadi angkanya berapa? In English please. 278. Sorry? 278. Oke, selanjutnya 146. Oke. Kita action, kita jumlahkan. Oke, satu persatu aja seperti tadi. Yang pertama, 8 plus 6. 14. Satuannya unitsnya berapa? 4. Betul, 4. Lalu depannya tadi apa puluhannya? 1. Angkanya tadi 1. 1 kita taruh di kolom ini atasnya, kolom berikutnya apa satuan ini ya untuk dijumlahkan nanti ya. Nah, kita taruh satuannya di sini 4, lalu puluhannya di sini. Kita jumlahkan. 7 ditambah 4. 7 plus 4. 11 tambah 1 tadi simpanannya 12. Kita tulis berapa? 12. Tuh, kita tulis tuh in here and 1-nya kita simpan, kita save. Nah, kemudian selanjutnya ini 2 plus 1 berapa? 3 tambah simpanannya 1 berapa tadi? 4 kita tulis di sini. So, jadi hasilnya adalah 424. In English 424. Oke, alright. Untuk soal cerita tadi juga sudah ada ya, sudah jawabannya. Ini ada ini. Coba kita baca bersama-sama saja ya anak-anak. Coba, yuk kita baca bersama-sama. Rombongan wisata dari Semarang berjumlah 347 orang. Rombongan dari Solo berjumlah 285 orang. Keduanya berkumpul di Candi Prambanan. Berapa wisatawan yang hadir? Nah, seperti tadi cara yang kita kerjakan di LKM, kita cari dulu yang diketahui apa anak-anak. Yang diketahui yang dari Semarang ada 347. Kemudian dari mana tadi yang selanjutnya? Solo. Ada berapa dari Solo? 285. Nah, kemudian yang ditanya apa? Totalnya jumlahnya ya. Berarti tadi berapa angkanya yang dari Semarang? 347. Kemudian 245. Oh, 85. Kita tambahkan ya, ditanyanya jumlahnya ya? Iya. Nah, coba, yuk kita hitung bersama langsung aja. 7 plus 5 12. 1. 4 plus 8 13. Oke, 13. Oke. 3 plus 2 plus 1 6. Oke, so hasilnya 632. Baik, seperti ini paham ya anak-anak
Stand up please student. Berdiri yuk. Kemudian anak-anak kita akan sedikit bergerak agar dapat stretch to the left, stretch to the left. 1, 2, 3, 4. Stretch to the right, stretch to the right. 1, 2, 3, 4. Twist your body side to side, side to side, side to side. Touch your toes and arms up high, down low, done. Ready? We are a team. Hey, we are together. We are a team. Hey, say proud. We are a team. Hey, we are together. We are a team. Hey, say proud. 1, 2, 3, 3. Up, 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 up. Ready? Ready. Up, 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 up. Ready? Ready. Yeay. Oke. Duduk lagi anak-anak. Baik, terima kasih. For student, baik anak-anak. Tadi kan kita sudah belajar ya. Terus tadi ada presentation juga mengerjakan worksheet. Nah, to strengthen your I have games for you. Ibu punya sebuah games untuk kalian. Sebenarnya ini adalah apa namanya? Namanya itu Papa D atau penunjukan dan pengurangan digital. Jadi nanti ibu akan memberitahu caranya terlebih dahulu ya. Nanti mungkin boleh satu orang mungkin dijatuhkan maju nanti ya. Nah, jadi seperti ini contohnya, misal di sini ibu akan menuliskan 175 ditambah plus berapa ya? 542. Oke. 142. Nah, caranya nanti kalian bisa tulis satu persatu ya. Dari satuannya di sini ada 5, kemudian puluhannya 7, kemudian ratusannya 1. Lalu angka selanjutnya satuannya 2, puluhannya 4, ratusannya 5. Kemudian kita pilih nih di sini, ini namanya satuan atau unit. Kemudian di sini ada puluhan atau tens, dan di sini ada hundred atau ratusan. Kita jumlahkan satu-satu. 5 ditambah 2 sebenarnya 7. 7 plus 4 11 kita tulis satuannya aja yaitu 1. Kemudian kita tulis di sini simpannya 1. Nah, ini ada simpan, kemudian kita jumlahkan 1 tambah 5 6 tambah simpannya 1 7. Jawabannya 717 atau 717. Nah, benar. Nah, sekarang coba ya, ibu minta salah satu coba ke depan ya, salah satu aja. Coba coba siapa yang mau mencoba ke depan? Ada yang berani atau mau ibu tunjuk? Tunjuk. Sabrina, ayo. Ya, Sabrina. Coba ke depan. Oh ya, atasnya A, kemudian sampingnya ya, tuh, 2, oke. Ini ada terkelibat tidak Sabrina? Tidak ya. Langsung cek. Benar jawabannya? Ah, benar. Beri aplaus untuk Sabrina. Baik, sudah pasti anak-anak. Baik. Sudah baik anak-anak, selanjutnya kita tadi sudah belajar banyak ya hari ini. Nah, let's conclude
today. Mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kira-kira tadi kita sudah belajar apa aja? Ada jumlahan, ya, cuma 3 digit ya. Ada berapa teknik tadi cara menyimpulkannya? Dua. Yang pertama, menyimpan. Kemudian tadi ada apa? Yang terakhir, yang soal cerita ya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Lalu ibu ingin tanya deh, mungkin salah satu saja ya untuk refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin Sabrina bisa diberitahu apa saja tadi 3 hal yang sudah kita pelajari. Cara itu apa namanya? Penjumlahan yang ya. disimpan dan tidak disimpan Ya, terus itu nilai tempat gitu. Lalu apa lagi? cara. Ya, ya baik. Kemudian Lavia, 2 hal yang menarik dari pembelajaran pada pagi hari ini apa? Dari lebih ngerti pemahaman penjumlahan bersusun Ya, terus nggak cuma belajar tadi kita ada bermain ada presentation ya. Paham ya apa yang dijelaskan? Oke. For the last, Fiona, satu hal yang ingin dipelajari lebih lanjut lagi mungkin di pertemuan selanjutnya bersama ibu apa kira-kira yang ingin Fiona masih ingin belajar gitu tentang pembelajaran hari ini, mungkin penjumlahan apa atau apa gitu. Untuk belajar lagi kita lagi itu terkait di soal cerita. Soal cerita kan susah Masih soal itu karena lagi ketahuinya dan panjang ya mungkin kalimatnya, betul sekali. Bagus. Good job student for today. Nah, how feeling after listen with me bersama ibu? Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar dengan ibu? Apakah kalian sangat paham, pembelajaran sangat asik, atau masih susah, tidak asik, atau masih bingung, atau mungkin bisa saja? Paham ya, asik ya sekali. Baik, untuk selanjutnya ibu akan memberikan. I will give your about evaluation, soal evaluasi for individu. Jadi nanti ibu akan membagikan soal evaluasi untuk sebagai tugas kalian secara individu. Nanti akan dikerjakan secara individu, boleh dibawa pulang, boleh dikerjakan di rumah. Besok bisa dikumpulkan kembali dengan ibu ya. Untuk ibu nilai dan yang mencapai nanti yang nilainya di bawah KKM akan melakukan remedial. Kemudian yang nilainya di atas KKM yaitu nanti nilainya yang di atas KTP atau di atas 70 akan melakukan pengayaan, dan nilai yang di bawah KTP atau di bawah 70 akan melakukan remedial. Apakah paham anak-anak? Paham ya? Alright, before we end the lesson today, any question for you all student? Apakah ada pertanyaan dari kalian sebelum kita mengakhiri pembelajaran? Tidak ada ya? Are you understand for lesson today? Sudah paham ya? Kemudian hari ini baik. Baik, kalau begitu anak-anak, terima kasih sudah belajar sangat baik hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian tambah rajin ya nanti, mungkin berguna materinya untuk kehidupan dan kegiatan kalian di masa depan nanti. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa kembali untuk Fiona bisa dipimpin doa ya untuk sebelum kita pulang ke rumahnya. Okay, before we go home, let's pray together. Praise. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
Alhamdulillah, terima kasih Mbak Fiona dan anak-anak semuanya. Baik, kalau begitu cukup sekian dari Ibu. Thank you dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.